Selamat siang, sahabat KMU. Gimana nih kabarnya? Semoga baik semua ya. Oke, 5 menit lagi saya akan undang narasumber kita, yakni Dr. Fitri Romadiana, SPMK, bersama kita semua. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya adalah Nana. Nantinya saya akan menemani sahabat KMU semua ngobrol bareng dengan Dr. Fitri hari ini. Untuk live IG kita hari ini akan membahas tentang 4 langkah menghindari kebutaan akibat diabetes. Topik ini kami angkat untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia yang diperingati tanggal 14 November lalu. Oke, sebagaimana yang kita tahu, diabetes ini dapat menyebabkan gangguan mata yang juga bisa beresiko mengakibatkan kebutaan. Pasti teman-teman semua nggak mau kan ya, karena diabetes ini nantinya mengalami kebutaan. Dan sebenarnya keluhan ini tuh banyak dialami oleh masyarakat, termasuk para pasien yang ada di klinik mata utama, juga banyak yang mengeluhkan tentang keluhan diabetes ini. Bagi teman-teman yang memang sudah memiliki pertanyaan terkait diabetes, bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nantinya akan ada hadiah untuk 2 orang pemenang dengan total hadiah Rp100.000 dan juga nanti ada hadiah spesial yaitu 1 glukoder atau juga ini adalah alat untuk mengukur gula darah. Hadiahnya menarik kan ya, pasti teman-teman pengen banget nih bisa tahu ukuran gula darahnya. Jadi jangan lupa untuk terus aktif di forum ini ya. Dan sebagai informasi, Ailing Group merupakan institusi kesehatan yang juga memiliki polimata tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya merupakan tempat praktek dari Dr. Fitria Romadiana SPMK, yakni di Klinik Mata KMU Gresik dan juga Klinik Mata KMU Madura yang lokasinya di Bangkalan. Nah, kebetulan ini teman-teman yang hadir dari mana saja ya? Mungkin bisa di kolom chat, bisa sebutin dari mana saja. Oke. Kita bisa langsung undang Dr. Fitri untuk bergabung dengan kita bersama siang hari ini ya. Selamat siang, Dr. Fitri Romadiana. Selamat siang, Mbak Nana. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya, dokter, sudah meluangkan waktu untuk sharing ilmunya kepada kami semua, para mitra Ailing dan juga sahabat KMU. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan background singkat dari Dr. Fitria Romadiana SPMK. Jadi Dr. Fitri ini berpraktek di Klinik Mata KMU Madura dan juga Klinik Mata KMU Gresik. Beliau merupakan subspesialis retina, katarak, dan bedah refraksi yang kebetulan juga menjabat sebagai direktur dari Klinik Mata KMU Madura. Wah, profilnya udah sangat keren banget ya. Jadi, silakan buat teman-teman yang memang sudah punya pertanyaan terkait diabetes, bisa langsung nanti ditulis pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Oke, dan mungkin ada teman-teman yang sudah pernah konsul dengan Dokter Fitri. Pasti seru banget ya waktu sesi konsul dengan Dokter Fitri ini, karena kan dokternya punya banyak ilmu, bisa menjelaskan secara detail tentang keluhan teman-teman semua. Oke, dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang hadir untuk IG Live hari ini untuk tetap aktif, biar nanti dapat hadiah dengan total Rp100.000 untuk 2 orang penanya dan juga 1 alat glukoder, yaitu alat untuk mengukur gula darah. Oke, langsung aja, Dokter Fitri, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan, monggo di-share ilmunya terkait 4 langkah menghindari kebutaan akibat diabetes. Silakan, dokter. Terima kasih Mbak Nana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk sahabat Ailing atau sahabat KMU yang pada siang hari ini ikut hadir dalam live IG yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai kebutaan akibat diabetes. Pada kali ini saya akan membahas 4 langkah bagaimana menghindari kebutaan akibat diabetes. Sebagai pendahuluan, diabetes sendiri menurut WHO definisinya adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis, di mana penyebabnya adalah multifaktorial, ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, dan ada gangguan metabolisme baik itu karbohidrat, lipid atau lemak, dan protein, yang terjadi akibat gangguan dari fungsi insulin.
Nah, angka kejadian sendiri menurut RAAB atau Rapid Assessment of Double Blindness tahun 2014 sampai 2016 didapatkan bahwa 8 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan penglihatan, di mana 1,6 juta mengalami kebutaan dan 6,4 juta mengalami gangguan penglihatan yang berat. Nah, untuk kebutaan akibat diabetes sendiri ada 3 hal yang paling sering menyebabkan kebutaan. Satu yaitu adanya katarak, kedua adanya retinopati diabetik, kemudian yang ketiga adanya penyakit glaukoma. Nah, untuk yang katarak sendiri, katarak merupakan kekeruhan pada lensa mata dan gejala awalnya ditandai dengan adanya penglihatan yang seperti berkabut atau beberapa orang menyebut seperti ada asap atau ada awan begitu ya yang menutup lapang pandangnya seperti pada gambar di bawah ini. Nah, penanganannya adalah pada pasien katarak ini adalah segera dilakukan operasi katarak. Nah, kemudian yang kedua adalah penyakit glaukoma. Glaukoma ini merupakan eh, pencuri penglihatan ya, karena pada awal-awal biasanya tidak menimbulkan keluhan, tetapi lama-lama pandangannya, lapang pandangnya seperti menyempit. Jadi kalau sudah berat banget, seperti melihat dari lubang kunci. Ini seperti contoh ya, harusnya orang normal bisa melihat semua area ini, tetapi pada orang glaukoma, daerah tepi-tepinya ini seperti gelap, jadi seperti ada yang menutupi. Gitu. Nah, glaukoma ini terjadi karena ada gangguan sirkulasi humor aqueous. Humor aqueous itu adalah cairan yang diproduksi di dalam mata yang tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk bola mata itu tadi. Nah, glaukoma ini ditandai dengan adanya peningkatan tekanan bola mata. Jadi di dalam mata sendiri, mata itu kan ibarat bola ya. Jadi di dalam bola matanya itu terdapat tekanan. Nah, pada penyakit glaukoma ini tekanannya meningkat. Nah, tekanan meningkat ini akan merusak atau menjepit atau menekan saraf matanya, sehingga bisa menyebabkan kebutaan. Nah, yang ketiga yang paling sering terjadi adalah retinopati diabetik atau kelainan pada retina mata. Nah, retina sendiri merupakan lapisan saraf yang tipis di dalam matanya yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang kita terima dan diteruskan ke otak sehingga kita bisa melihat suatu benda. Nah, retinopati diabetik ini secara global merupakan 3 terbesar ya. Urutan ketiga komplikasi terbanyak akibat diabetes mellitus. Kemudian juga merupakan urutan kelima terbesar penyebab kebutaan secara global. Nah, bedanya dengan buram dari perbedaan dengan katarak dan glaukoma tadi, kalau pada orang normal kita bisa melihat seperti ini jelas semua, tetapi pada retinopati diabetik itu seperti ada bayangan gelap jadi demplok-demplok gitu ya. Jadi gambaran bendanya itu tidak lengkap, ada kayak flek-flek gitu ya. Nah, itu salah satu tanda dari retinopati diabetik. Nah, kemudian pada saat awal itu sebenarnya pada retinopati diabetik ini tidak menimbulkan keluhan. Nah, biasanya sudah muncul keluhan jika sudah berat banget, sudah berat sekali. Nah, kalau sudah berat sekali ini penanganannya juga akan lebih sulit dan resiko untuk menjadi kebutaan total akan lebih besar. Gejala lain adalah jika melihat misalnya ada trotoar gitu ya atau ada zebra cross itu tampak seperti gundukan-gundukan gitu. Jadi tidak rata. Padahal aslinya rata dan ini seperti gedung. Melihat gedung itu seperti meleot. Ini dikarenakan adanya bengkak di makula yang namanya di pusat penglihatannya itu sehingga orang melihat kok bayangannya menjadi bendanya menjadi bengkok-bengkok atau berbelok-belok atau melihat ada bayang-bayang hitam seperti kayak ada cacing-cacing di dalam pandangan matanya. Jadi ya bukan melihat cacing tetapi di dalam matanya itu seolah-olah kok ada cacing lewat gitu. Ini namanya floaters. Nah, ini bisa terjadi karena perdarahan yang terjadi pada stadium akhir dari retinopati diabetes itu sendiri. Nah, kemudian
Bagaimana sih menghindari kebutaan-kebutaan tersebut? Nah, ada 4 langkahnya. Yang satu, deteksi dini. Kedua, harus tepat penanganan. Yang ketiga, harus follow up rutin. Yang keempat adalah mengatur pola hidup. Nah, untuk deteksi dini sendiri, siapa sebenarnya yang harus dideteksi dini? Itu apakah semua orang mulai dari lahir sampai usia tua atau siapa gitu. Nah, yang pertama adalah semua orang dengan resiko tinggi. Nah, orang yang beresiko tinggi ini salah satunya satu, orang yang memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus, misalnya kakeknya, neneknya, tantenya, atau dalam terah keluarganya ada yang menderita diabetes mellitus. Kedua, ada orang yang obes. Obes itu orang yang gemuk ya, yang kelebihan berat badan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang usianya sudah di atas 40 tahun. Itu biasanya ketika sudah 40 tahun, metabolisme dalam tubuh ini fungsinya juga sudah mulai berkurang. Jadi harus memeriksakan diri untuk mengetahui apakah benar memiliki diabetes atau tidak. Itu salah satunya orang-orang, beberapa orang yang dengan resiko tinggi. Kemudian semua penderita diabetes ya, ketika diketahui oh saya memiliki gula darah saya tinggi, nah itu harus segera memeriksakan diri, baik itu ke dokter penyakit dalam untuk menangani atau meregulasi dari kadar gula darahnya, atau ke dokter mata. Walaupun di matanya tidak ada keluhan buram atau keluhan yang lain, karena belum tentu yang tidak ada keluhan itu kondisinya normal atau sehat. Banyak sekali terutama yang diabetes retinopati ya, yang mengancam penglihatan permanen, itu banyak sekali orang-orang yang sebenarnya kerusakannya itu sudah berat, sudah severe, tapi mereka tidak mengeluhkan apa-apa karena pusat penglihatannya belum terganggu. Jadi pasien merasa aman, padahal sebenarnya sudah berbahaya. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan deteksi dini, yaitu kalau di mata kita harus melakukan pemeriksaan tekanan bola mata untuk mengetahui apakah ada glaukoma atau glaukoma baik itu karena diabetes mellitusnya atau bahkan terjadi glaukoma yang lain, kemudian memeriksa tajam penglihatannya, kemudian memeriksa segmen anterior atau segmen posterior dari bola matanya itu sendiri ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, tipsnya adalah tepat penanganan. Nah, kapan kita harus menangani komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan tadi? As soon as possible ya, secepatnya. Ketika diketahui, harus segera ditangani. Itu untuk katarak misalnya, harus dilakukan pembedahan. Kenapa harus dilakukan pembedahan? Karena katarak itu bisa menghambat kita untuk melihat saraf matanya. Sehingga kalau ada kerusakan awal akibat diabetesnya, kita tidak bisa melihat karena tertutup oleh katarak itu sendiri. Jadi katarak itu tidak ditunggu, kalau sudah tidak bisa kelihatan sama sekali baru dioperasi kataraknya. Tetapi lebih awal ditangani maka lebih baik. Yang pertama itu. Kemudian mengenai yang retinopati diabetik itu sendiri. Nah, retinopati diabetik sendiri memang pada stadium yang ringan sampai yang severe itu bisa hanya diobservasi saja. Tapi untuk pasien-pasien yang misalnya gula darahnya tidak bisa terkontrol dengan baik, kemudian compliance-nya jelek, misalnya minum obatnya tidak rutin, nah itu bisa dilakukan tindakan laser segera. Apalagi misalnya rumahnya jauh nih, rumahnya dari luar pulau, misalnya seperti itu, yang nggak mungkin harus kontrol setiap 1 bulan atau 3 bulan, sehingga kita harus melakukan terapi laser itu lebih dini. Kalau retinopati diabetiknya sudah severe ya stadiumnya. Kemudian bisa diberikan injeksi anti VEGF. VEGF itu vascular endothelial growth factor. Biasanya diinjeksikan kalau misalnya ada perdarahan di dalam matanya atau ada pembengkakan di saraf matanya. Sehingga pembengkakan ini bisa cepat resolve sehingga tidak merusak jaringan itu lebih lama, sehingga pemulihan penglihatannya juga lebih cepat. Kemudian yang terakhir, memang kalau sudah stadium akhir, sudah stadium proliferatif, artinya saraf matanya itu kalau saya bilang bisa
sudah compang-camping, ada tarikan-tarikan karena kerusakan akibat diabetesnya, memang harus dilakukan pembedahan atau vitrektomi. Nah, yang ketiga adalah glaukoma. Nah, untuk glaukomanya sendiri memang pada saat stadium awal memang bisa kita berikan obat-obatan ya, jadi bisa obat tetes atau obat minum sesuai dengan tingginya tekanan bola matanya itu. Tetapi jika dengan obat-obatnya tidak bisa, memang harus dilakukan tindakan pembedahan, bedah filtrasi namanya, untuk mengalirkan cairan dari dalam matanya keluar sehingga tekanan di dalam matanya bisa normal. Nah, untuk yang ketiga, tips yang ketiga adalah harus follow up rutin. Nah, yang harus di follow up apa? Nah, karena ini diabetes ya otomatis terutama kadar gulanya ya, dan kadar apa namanya lipid, kadar lemak itu juga harus tetap diperiksakan. Nah, itu merupakan sindrom ya, suatu kesatuan. Gitu, sehingga kalau misalnya kolesterolnya tinggi, gulanya juga tidak bisa turun maksimal gitu. Jadi mereka saling terkait. Misalnya ada darah tinggi, ya darah tingginya juga harus dinormalkan karena itu saling terkait. Itu kemudian juga dilakukan pemeriksaan mata. Nah, kapan sebenarnya kita harus check up rutin? Kalau misalnya pada saat pemeriksaan pertama ternyata alhamdulillah aman-aman saja, kapan kita memerlukan kontrol lagi, yaitu setiap tahun. Jadi setiap tahun harus cek mata gitu. Jika belum terdapat komplikasi atau memang pada orang-orang yang belum ada diabetes misalnya. Nah, itu tetap harus cek gitu, tetap harus cek setiap tahun sehingga ketika sudah mulai naik gulanya, nah itu bisa segera tertangani. Yang kedua adalah sesuai dengan anjuran dokter. Jadi jika terjadi komplikasi, baik itu terjadi komplikasi di luar mata maupun di matanya, penderita harus rutin kontrol sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengatur pola hidupnya. Nah, sini ada singkatan ya untuk pada orang-orang dengan diabetes, disingkat namanya TREX ya. Ini tapi dalam bahasa Inggris, yaitu yang T artinya take your medication, artinya obat-obat yang sudah diberikan oleh dokter harus diminum rutin sesuai dengan jadwalnya, tidak boleh dikurangi atau ditambah atau beli sendiri. Nah, seringkali orang-orang kita itu, oh kemarin diobati obatnya A, nanti kontrol lagi obatnya A lagi, akhirnya memutuskan untuk beli obat-obat sendiri di apotek. Itu. Nah, padahal kenapa kita harus penting untuk kontrol? Itu kita ingin tahu bahwa apakah dosis obat atau jenis obat yang diberikan itu sudah sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Karena gula darah itu kan naik turun ya. Gitu. Nah, kalau pas nanti ternyata nggak kontrol tapi gulanya tinggi, akhirnya pengobatannya tidak bisa maksimal. Sehingga komplikasinya masih terus bisa berjalan. Kemudian yang kedua R-nya adalah reach and maintain a healthy weight. Nah, ini harus menjaga berat badan ya. Itu misalnya dengan makan makanan yang sehat, misalnya banyak sayur dan buah gitu ya. Kemudian yang kedua itulah add more physical activity your daily routine. Jadi olahraga ya, olahraga ringan. Yang penting rutin setiap hari 30 menit, 60 menit harus olahraga setiap hari. Kemudian untuk C, bilang control your ABCs. Jadi ada apa namanya HbA1c-nya, kemudian blood pressure-nya atau tekanan darahnya dan kolesterol level nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian yang terakhir adalah K, yaitu kick smoking habit, gitu ya. Kalau bisa sudah jangan merokok lagi. Nah, ini adalah ABC-nya diabetes, gitu. Gimana kita biar bisa mengurangi komplikasi, memperlambat komplikasi, yaitu HbA1c itu harus kurang dari 7%. Nah, HbA1c ini untuk mengetahui kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir itu sudah terkontrol atau belum, gitu ya. Jadi tidak hanya diperiksa, biasanya kan diperiksa 2 darah puasa, 2 jam sesudah makan. Nah, ini ada tambahan lagi untuk merasa HbA1c yang diperiksa tiap 3 bulan sekali untuk mengetahui apakah dalam 3 bulan ini gula darah kita sudah terkontrol. Kemudian yang B, blood pressure atau tekanan darah sebisa mungkin harus 120/80 maksimal.
Walaupun usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetap targetnya adalah 120/80. Bukan berarti kalau saya usianya sudah 60 tahun, jadi tensi saya biasa 150, biasa 160. Nah, itu enggak baik juga karena akan mempengaruhi kerusakan dari pembuluh darahnya. Nah, yang terakhir adalah kadar kolesterol atau C, harus kurang dari 100 mg per desiliter untuk yang LDL-nya. Itu. Nah, tetapi patokan ini tidak harus saklek untuk semua orang seperti ini. Tergantung dari kondisi masing-masing orang yang itu bisa diketahui oleh dokter ahlinya nanti. Dokter akan menentukan target yang terbaik untuk masing-masing orang. Gitu. Nah, mungkin sekilas informasi dari saya mengenai bagaimana cara menghindari kebutuhan akibat diabetes. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Fitri untuk pemaparannya, sangat-sangat bermanfaat bagi mitra Ailing dan juga sahabat KMU. Oke, jadi sekarang teman-teman jadi tahu ya apa penyebab dari kebutuhannya diakibatkan diabetes dan juga cara pencegahannya. Dan sekarang sudah banyak nih dok yang mau nanya ke dokter. Sudah ada sekitar 10 pertanyaan ini. Wah. Rame nih dok yang join hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin, tentunya sangat menginspirasi dok. Oke, dari yang pertama nih ya dok, dari Anissa NF2. Ini pertanyaannya, dokter izin bertanya, pemenuhan nutrisi seperti apa dok untuk penderita diabetes? Tuh dok, monggo penjelasannya. Ya, untuk nutrisi dari penderita diabetes itu sebenarnya yang bagus memang konsulnya ke ahli gizi ya. Nah, tergantung dari hasil laboratnya nanti. Jadi misalnya, pasien ini gulanya tinggi, berarti kita harus ngatur, harus ada porsinya, misalnya karbohidratnya berapa gram, proteinnya berapa gram, terus sebaiknya menghindari makanan yang mengandung goreng-gorengan, gitu. Kemudian yang lemak-lemak, kemudian yang paling penting lagi adalah kalau pada pasien dengan diabetes sebenarnya ada 3, yaitu 3J, jumlah, jenis, dan jadwalnya, gitu ya. Kalau dari jumlahnya tergantung dari itu tadi, misalnya gula darahnya misalnya 300 dengan gula darahnya 500 pasti akan berbeda. Takaran porsinya ya, baik itu dari karbohidratnya, protein maupun kandungan lemaknya. Nah, kemudian dari jumlahnya itu, kemudian dari jenisnya yang boleh dimakan. Misalnya ada orang yang misalnya trigliseridanya tinggi, berarti tidak boleh karbohidrat yang banyak, harus mengurangi karbohidrat, begitu ya. Kalau misalnya disertai dengan lemak yang tinggi, otomatis tidak boleh makan yang mengandung lemak. Dan yang paling penting lagi adalah mengenai jadwal. Nah, jadwal pada pasien diabetes ini harus tepat ya jadwalnya. Jadi misalnya makan utama itu adalah sehari 3 kali. Itu sebaiknya tidak dikurangi. Karena apa? Karena tubuh ini nanti kan berproses gitu ya. Jadi misalnya makan pagi jam 6, 6 jam kemudian makan siang, berarti jam 12. Kemudian 6 jam lagi jam 6 sore itu makan utamanya. Jadi tetap harus makan sehari 3 kali. Bukan berarti kalau enggak saya takut tinggi dok, saya makannya pagi aja, siang dan malam saya enggak makan. Nah, justru karena enggak makan ini akhirnya memicu untuk ngemil karena lapar, gitu ya. Orang diabetes itu kalau gulanya belum terkontrol itu rasa laparnya itu tinggi, jadi dikit-dikit lapar, haus, seperti itu. Tetapi kalau sudah mengikuti pola makan yang sesuai seperti yang saya jelaskan tadi, insya Allah dalam 1 minggu itu sudah enak sendiri. Di badan itu sudah tidak merasa lapar atau tidak merasa hausan gitu. Jadi memang harus mengatur pola makannya. Memang di awal-awal memang agak berat biasanya. Tetapi kalau dalam 1 minggu saja dijalani, insya Allah minggu berikutnya dan seterusnya itu akan lebih baik. Nah gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena tidak bisa menjelaskan satu-satu karena kadang ada orang yang misalnya ada asam uratnya tinggi, otomatis juga harus mengurangi makanan-makanan yang mengandung asam urat yang tinggi. Mungkin gitu Mbak Nana.
Oke, yang penting dijaga ya dok, berarti pola makannya. Nggak yang dikit-dikit Ya, ngemil manis gitu, nanti malah anjlok gitu gula darahnya. iya. Nah, Ini yang, kadang-kadang seringkali, maaf mau nambahkan ya, kadang-kadang boleh, merasa boleh bahwa dok. buah itu adalah sesuatu yang bagus. Memang bagus, tapi kalau berlebihan tetap tidak baik. Nah, seringkali Hmm, orang-orang itu sering makan pisang kepok. Nah, kemarin saya hmm, pernah dapat pasien ini sudah dapat obat minum, sudah pakai insulin, tapi gulanya tetap di atas 300. Ternyata setelah saya gali, pasien ini makannya cuma sehari 1 kali. Dia merasa sudah mengurangi makanan, tetapi sehari makan pisang kepok 1 sisir. Jadi itu sama aja ya. Biasanya iya. gitu. Kadang-kadang itu kok kenapa ya saya kok sudah minum obat kencing manis tapi gulanya tetap tinggi. Biasanya pola makannya yang kurang tepat. Nah itu harus dicari. Tidak tepatnya yang mana. Kadang pasien itu merasa, oh buah aja kan itu makanan sehat nih, boleh kita makan. Nah padahal tidak seperti itu juga. Mungkin Hmm. itu tambahannya Mbak. Oke, terima kasih banyak dok. Ini untuk pertanyaan kedua dari Anissa NF2, dokter, kira-kira olahraga apa yang cocok untuk penderita diabetes di usia muda? Gitu dok. Kira-kira apa ya dok? Uh, Soalnya kan tadi harus harus olahraga juga nih baiknya selain menjaga ya, pola makan. Kira-kira ada rekomendasi apa dok? olahraga sebenarnya sih tergantung dari minat ya, dari minat dari Oh, pasiennya itu sendiri sebenarnya. Tetapi yang paling ringan ya mungkin jalan kaki atau treadmill di rumah, tapi treadmill yang pelan atau jalan apa ya lari kecil itu untuk usia-usia sampai usia lanjut itu masih bisa dikerjakan. Atau senam, kan sekarang banyak tuh di RT RW atau di posyandu dan lain-lain itu ada senam lansia, itu senam diabetes, itu ada sebenarnya. Intinya itu harus bergerak gitu ya. Tidak harus yang heboh, oh harus sepedaan, harus lari kenceng, enggak harus begitu. Tapi paling tidak kita harus berkeringat, harus membuang kalori itu dengan cara berolahraga. Itu intinya itu Mbak Nana. siap dok. Gitu ya, teman-teman dicatat nih. Yang penting bergerak, jangan sampai karena lapar terus jadi males buat bergerak. Mager. Gitu. Iya, mager dok. Oke, ini pertanyaan kedua dok dari Rasya Diana AP. Dokter, umur saya 27 tahun dan kemarin saya habis laser karena ada pendarahan. Apa di laser bisa 100% sembuh karena masih yang sebelah kanan masih buram dan gula saya masih suka naik turun. Mohon untuk dijawab dok. Gitu dok. Ya, jadi gini, kalau laser yang dimaksud adalah laser karena diabetik retinopati, itu tujuan lasernya itu berusaha untuk memperlambat progresivitas dari penyakitnya. Untuk darahnya ini bisa terserap atau tidak, itu custom ya, masing-masing orang itu berbeda sendiri-sendiri. Ada orang yang cepat penyerapan darahnya sehingga di area yang perdarahan itu setelah darahnya keserap bisa kita lakukan laser. Tetapi ada beberapa orang yang memang sulit untuk tubuh ini sulit untuk menyerap darahnya. Nah, jika darah itu tidak mengganggu penglihatan, biasanya dibiarkan. Tidak perlu dilakukan tindakan pembedahan. Asal dari evaluasi sementara, nanti kan 1 bulan, 2 bulan pasca laser biasanya dievaluasi lagi untuk melihat efektivitas dari jumlah laser yang sudah diberikan. Jika memang retinanya sudah kering, artinya sudah tidak ada perdarahan baru, biasanya tidak perlu ditambah laser. Tetapi kalau hari hasil evaluasi itu ternyata masih banyak daerah yang belum terlaser, maka akan dilakukan laser ulang. Nah, untuk penglihatan memang tidak bisa menjanjikan penglihatannya bisa lebih baik. Kenapa? Karena kerusakan pada saraf mata itu sifatnya irreversible. Jadi tidak bisa diperbaiki
Itu. Nah, terapi misalnya regulasi dari kencing manisnya, dilakukan laser dan terapi lain itu hanya berusaha mudah-mudahan komplikasinya tidak memberat sehingga tidak jatuh ke kondisi kebutaan yang permanen, yang retinopati diabetes itu atau yang glaukoma. Nah, untuk pasien-pasien yang diabetes usia muda, biasanya pasien ini adalah tipe 1 ya, DM tipe 1, artinya dia memang sudah berangkat sejak kecil. Resiko untuk terjadinya kerusakan pada saraf mata itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tipe 2, yang artinya ketika sudah dewasa, misalnya usia 40 atau 50 tahun baru menderita diabetes. Itu. Nah, kedua, biasanya memang untuk meregulasi gula darah atau menurunkan gula darahnya pada penderita diabetes yang usia muda ini lebih sulit dibandingkan dengan orang yang menderita diabetesnya ketika sudah usia lanjut. Maka biasanya pada pasien-pasien usia muda itu sejak awal memang biasanya diberikan insulin itu karena biasanya dengan obat-obat anti diabetes secara oral itu kurang bisa menurunkan itu. Nah, untuk yang Mas Rasya tadi ya, Rasya tadi itu mungkin bisa dikonsultasikan juga ke dokter penyakit dalamnya apakah dosis dari pengobatan diabetesnya juga sudah cukup. Karena jika sudah terdapat komplikasi di saraf matanya, otomatis biasanya kondisi dari kadar gula darahnya ini dalam sebelum-sebelumnya ini pastinya tidak terkontrol baik, gitu. Karena diabetes itu muncul komplikasi ke mata, terutama yang diabetes retinopati ini muncul setelah biasanya 5 tahun, gitu ya, 5 tahun setelah menderita diabetes. Itu komplikasinya itu. Jadi kalau sudah muncul usia 27 tahun, berarti kira-kira bisa jadi diabetesnya ini sudah mulai sebelum usia 22 tahun. Dan waktu itu gulanya sering tidak terkontrol dengan baik. Itu. Jadi memang harus ada diterapi bersamaan antara dokter mata dan dokter penyakit dalam. Dan yang penting lagi biasanya kalau sudah didapatkan kerusakan pada saraf matanya akibat diabetes, biasanya ginjalnya juga sudah mulai ada kebocoran gitu. Jadi juga harus cek ginjalnya, terutama mikroalbumin urin ya. Kalau untuk kadar bun atau serum kreatinin biasanya untuk yang masih kebocoran halus tidak terdeteksi dengan bun dan serum kreatinin. Tetapi kalau yang mikroalbumin urin, kalau ada kebocoran dari pembuluh darah sedikit itu sudah kelihatan. Jadi terapinya bisa holistik gitu, nggak cuma hanya nurunkan kadar gula darahnya aja. Gitu. Mungkin itu Mbak Nana. Oke. Berarti itu ya dok pentingnya untuk kita selalu rutin kontrol mata biar bisa selalu ngecek kondisi mata dan juga gulanya tadi itu gitu dok. Ya, tuh buat teman-teman yang misalnya mau kontrol rutin mata bisa banget ke KMU ataupun juga Ailing Hospital Partner lainnya dan juga bisa pilih layanan VIP. Dan pastinya dengan layanan VIP, teman-teman akan lebih merasa nyaman saat menjalani proses pemeriksaan dan juga bisa memilih dokter siapa yang akan menangani Anda. Siapa tahu Anda pengen periksa sama dokter Fitri, bisa langsung booking layanan VIP. Gitu ya dok ya? Ya, dengan senang hati Mbak Nana. Ini kita lanjut jawab pertanyaan lagi ya dok? Iya, silakan. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Halida Nur Ahmad. Kira-kira untuk kadar gula darah normal pada tubuh agar tidak terkena penyakit diabetes itu berapa ya dok? Ya, untuk kadar gula darah yang bagus adalah darah yang diambil dari vena ya. Jadi yang pakai ditusuk kayak infus itu loh. Nah, itu lebih baik. Itu lebih menggambarkan kadar gula yang tepat gitu. Itu kan kalau gula darah puasa sama 2 jam PP atau 2 jam sudah makan. Untuk masing-masing alat periksa, jadi masing-masing laborat itu punya patokan sendiri-sendiri. Tetapi rata-rata kalau gula darah puasa itu maksimal 110, tapi kalau gula darah
2 jam setelah makan atau gula darah 2 jam BP itu di bawah 150, ada yang di bawah 140 tergantung alat yang dipakai di laboratorium tersebut. Tetapi kalau gula darah acak yang pakai stick yang ditusuk di jari itu, nah itu bisa di bawah 200, itu masih bisa ditolerir. Tapi untuk mengetahui secara pasti, yang bagus adalah periksa gula darah 2 jam, gula darah puasa, 2 jam BP, syukur-syukur kalau mau periksa HbA1c. Karena gula seperti saya bilang tadi bahwa gula itu kan naik turun. Takutnya pada saat mau periksa, biasanya orang mau periksa itu puasa dulu. Makan dikurangi, ini dikurangi, semua nggak makan lemak-lemak, biar hasil labnya normal. Gitu. Tapi kalau pas nggak mau periksa lab, makanya biasa, atau makanya banyak yang mengandung lemak-lemak, atau fast food, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui biar nggak keliru, nah bisa diperiksa HbA1c-nya itu. Sehingga HbA1c ini bisa melihat kira-kira kadar gula darahnya dalam 3 bulan terakhir ini normal atau tidak orang ini. Gitu. Mungkin itu, Mbak Nana. Oke, siap dok. Ini pertanyaan lanjutannya masih terkait dengan gula darah. Lalu gimana cara untuk mengkontrol diabetes supaya gula darahnya tetap stabil, dok? Nah, tadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa itu terkait dengan pola hidup ya. Kita harus merubah pola hidup kita yang dari sekarang kan banyak makanan cepat saji ya, banyak kafe-kafe ya. Nah, itu sebaiknya sudah mulai dikurangi gitu. Karena kalorinya terlalu besar untuk kita konsumsi. Jadi lebih baik makan yang banyak mengandung sayur, mengandung buah, kemudian juga jangan sering ngemil gitu. Sesekali boleh, tetapi tidak menjadi keharusan setiap hari harus ngemil. Kemudian kurangi minum-minuman yang manis. Nah, air putih lebih sehat, lebih menyehatkan. Daripada sekarang kan banyak minuman tuh, ada mixu, ada apa ya, macam-macam lah, ada apa namanya jus atau apa yang lain yang manis, itu sebaiknya dihindari. Jadi lebih baik minum minuman yang air putih, dan kalau bisa air putih hangat lebih bagus dibandingkan dengan yang es gitu ya, atau yang dingin. Mungkin itu ya, sambil nanti misalnya setiap tahun kalau pengen tahu boleh cek gula darahnya secara rutin, sehingga ketika ada ketahuan oh kok agak meningkat nih gula darah saya, maka sudah mulai lagi harus mengurangi makanan kita. Karena sebenarnya kalau diabetes itu stadium awal dan gulanya tidak tinggi, sebenarnya tidak pakai obat masih bisa ditangani dengan cara mengatur pola makannya itu tadi. Mungkin itu Mbak. Ya, terima kasih banyak dok. Oke, ini makin banyak ini dok yang nanya. Ini ramai banget kayaknya pada pengen tahu terkait penanganan kebutaan terhadap karena diabetes ini. Oke, ini kayaknya pasien KMU nih dok. Namanya Auzora Vicky. Pertanyaannya, kalau di klinik KMU metode apa dok yang biasa digunakan untuk pengobatan kebutaan karena diabetes? Silakan dok. Ini yang dimaksud metode apa ya maksudnya? Kalau metode itu di mana-mana semua sama ya. Untuk penanganannya itu seragam di seluruh Indonesia, di seluruh dunia pun penanganannya sama gitu. Jadi misalnya kalau ada kataraknya ya dilakukan operasi katarak. Nah, operasi kataraknya ini baru yang metodenya bisa macam-macam. Bisa yang operasi manual, bisa yang operasi pakai mesin Beko, atau bisa operasi pakai mesin laser. Itu yang membedakan. Kalau operasi katarak, kalau glaukoma sama terapinya. Metodenya diberi obat-obatan dulu. Kalau dengan obat-obatan maksimal tidak bisa menurunkan tekanan bola matanya, kemudian dilakukan pembedahan. Pembedahan ada yang dipasang jika memberat atau tidak bisa terkontrol dengan baik, bisa dipasang GDD atau glaukoma drainase device. Itu bisa dilakukan itu. Kemudian kalau retinopati diabetik, nah itu tergantung juga stadiumnya, apakah masih butuh observasi saja, ataukah sudah harus di laser, apakah harus dilakukan injeksi anti VEGF, atau yang berat harus dilakukan vitrektomi. Nah, itu tergantung dari kondisi masing-masing orang gitu. Tapi pada prinsipnya semuanya standar terapi penanganan
kebutaan dari diabetes ini seluruh dunia semuanya standar. Mungkin itu Mbak Nana. Oke, berarti tergantung penyebabnya itu tadi ya, Dok? Ya, tergantung Dan stadiumnya, dampaknya. kebutaannya yang mana yang terjadi pada pasien tersebut. Mungkin bisa lebih jelasnya lagi, mungkin bisa menemui dokter mata setempat untuk menanyakan apakah jika memang sudah ada komplikasi ke saraf matanya, pilihan terapi mana yang terbaik untuk pasien tersebut bisa ditanyakan ke dokter mata setempat. Oke. Bisa banget langsung datang ke KMU Gresik atau KMU Madura buat ketemu Dokter Fitri langsung nih nanti. Iya, dengan senang hati. Iya. Oke, Dok. Selanjutnya ini tadi kan sedikit membahas tentang retinopati diabetik. Ini ada pertanyaan dari Khairul Anam. Jika gula darah sudah terkontrol, apa mungkin masih bisa menderita katarak atau retinopati diabetik? Jika pasien sudah terkena retinopati diabetik, apakah bisa kembali ke penglihatan semula, Dok? Gitu. Ya, terima kasih, Tuan Hairul Anam. Untuk penglihatan ya, untuk pada pasien-pasien dengan diabetes yang gulanya sudah terkontrol, apakah masih mungkin terjadi katarak? Jawabannya adalah mungkin. Kenapa? Satu, katarak itu merupakan penyakit degeneratif. Artinya semakin tua, maka kemungkinan akan terjadi katarak juga akan besar. Jadi prinsipnya katarak ini sama dengan uban. Jadi semakin tua, uban itu kan akan semakin bertambah ya. Dan kita akan menjadi berubah sama dengan itu. Jadi lensa kita menjadi lebih keruh sehingga dinamakan katarak. Nah, katarak sendiri normalnya kan di atas usia 50 tahun untuk yang katarak degeneratif ya. Tetapi pada orang dengan diabetes mellitus biasanya katarak ini muncul lebih awal gitu dibandingkan dengan orang normal. Jika dibandingkan ya, misalnya sama-sama usia 40 tahun, maka orang yang sudah menderita diabetes itu lebih cepat dia muncul kataraknya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menderita diabetes mellitus. Jadi jawabannya masih tetap mungkin ya, Dok. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah penglihatannya bisa kembali normal? Nah, ini. Jadi untuk katarak, kalau murni pasien itu hanya menderita katarak, katarak itu merupakan satu-satunya kebutaan yang bisa disembuhkan. Gitu ya. Artinya setelah operasi katarak, selama tidak ada penyakit lain, insya Allah habis operasi katarak, pasien ini penglihatannya bisa kembali lagi. Nah, seperti semula. Gitu. Tetapi pada pasien yang sudah mengalami misalnya diabetik retinopati, nah tergantung diabetik retinopatinya ini stadiumnya apa gitu. Kalau masih mild non proliferatif, biasanya dengan kontrol gula darah yang bagus, maka penyakitnya ini masih bisa resolve, masih bisa hilang. Otomatis penglihatannya setelah operasi katarak masih bisa lihat lebih terang gitu ya. Tetapi kalau pasien ini sudah jatuh ke kondisi yang berat, yang sudah proliferatif, diabetik retinopati, apalagi sudah saraf matanya sudah ada yang lepas, maka penglihatannya otomatis tidak akan bisa kembali. Karena begini, ibarat TV, nah ibaratkan kalau katarak itu kan lensanya ya, ibarat TV-nya sudah diganti. Nah, sedangkan retinopati diabetik ini kan kena sarafnya atau kabelnya. Selama kabelnya atau aliran listriknya tidak baik, maka TV ini juga tidak akan bisa menyala dengan baik. Jadi seperti itu. Sehingga penanganan deteksi dini, penanganan dini itu untuk menghindari pasien ini jatuh ke kondisi kebutaan atau gangguan penglihatan yang berat dan permanen. Mungkin itu Mbak Nana. Oke, Dok. Tuh teman-teman ya, jadi kalau misalnya sebisa mungkin dari awal sudah rutin untuk melakukan kontrol mata, biar bisa melakukan deteksi dini untuk mencegah terjadinya keluhan-keluhan yang tidak diinginkan. Dan juga untuk teman-teman yang, ataupun juga para sahabat KMU yang punya kerabat ataupun orang tua yang memiliki keluhan katarak, bisa dilakukan operasi katarak premium di KMU yang ada di seluruh Indonesia ataupun juga cabang Ealing Hospital Partner yang tentunya dengan operasi katarak premium ini
bisa terbebas dari katarak maupun keluhan refraksi lainnya. Oke. Lanjut lagi ya dok, kayaknya nih belum capek kan ya dokter? Belum. Belum, oke. 2 pertanyaan lagi dok. Ya, boleh. Oke. Ini dari Roni Lino dok. Izin dokter bertanya, apakah pemberian insulin yang rutin dapat mengurangi dampak kebutaan akibat diabetes? Salam sehat selalu dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya targetnya itu adalah membuat kadar gula darahnya stabil. Salah satunya dengan penggunaan insulin, gitu ya. Nah, penggunaan insulin ini harapannya gula darahnya bisa terregulasi dengan baik, sehingga perjalanan dari komplikasi penyakitnya ini bisa diperlambat. Tetapi tergantung pada saat ketahuan bahwa menderita diabetes ini, kondisi, saya membahas matanya ya, kondisi matanya ini apakah sudah ada komplikasi atau belum. Gitu. Kalau sudah ada komplikasi, maka tidak bisa kembali ke normal. Artinya seperti itu, terutama kalau ada diabetes retinopati ya, walaupun sudah pakai insulin, tetapi bukan berarti, wah berarti insulin ini nggak penting dong. Saya sudah ada komplikasi, ya sudahlah, saya nggak perlu pakai insulin, saya pakai obat minum aja. Nah, tidak bisa seperti itu juga. Jadi tergantung dari, yaitu tadi, tipe dari diabetesnya seperti apa, tipe 1 atau tipe 2. Kemudian diabetesnya ini kondisi apa namanya, tubuh seseorang ini apakah dengan obat-obatan aja gulanya sudah terkontrol baik. Kalau dengan obat-obatan sudah terkontrol baik, maka tidak perlu pakai insulin gitu. Tetapi kalau dengan obat-obatan masih tetap gulanya tidak bisa mencapai standarnya, maka harus diberikan insulin. Jadi kegunaan insulinnya seperti itu, bukan untuk mencegah, tetapi harapannya jika memang tidak bisa diberi obat lain kecuali insulin, maka dengan pemberian insulin diharapkan gula darahnya bisa cepat terregulasi sehingga komplikasinya tidak cepat memberat. Mungkin itu, Mbak Nana. Oke dok, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dok dari Syaiful Bahri 974. Jadi kan Dokter Fitri membahas sedikit tentang glaukoma ya, yang menjadi salah satu ancaman dari diabetes. Ini menurut Dokter Fitri lebih berbahaya mana dok? Tekanan darah tinggi sama diabetes yang lebih cepat mempengaruhi penyakit glaukoma? Itu dok. Ya, jadi kalau lebih cepat mana itu, jadi gini, kalau prinsipnya sebenarnya sama-sama berbahaya ya. Kalau darah tinggi lebih ngefek ke tubuh, ke sistemik ya, artinya komplikasi dari darah tinggi misalnya bisa gagal ginjal, bisa serangan jantung, bisa stroke. Di mata juga bisa terjadi stroke di matanya. Gitu. Nah, stroke di mata ini juga bisa menyebabkan kebutaan. Itu juga kebutaan karena stroke-nya itu sendiri, karena perdarahan itu sendiri, atau karena ada pembuntuan, atau bisa terjadi karena glaukoma. Karena stroke di mata ini juga bisa menyebabkan glaukoma. Jadi semuanya saling terkait. Kalau untuk bahaya yang mana sama-sama berbahaya. Jadi kalau ada seseorang yang menderita hipertensi atau menderita diabetes juga sama-sama harus ditangani. Bukan berarti saya diabetes ya udah diabetesnya saja yang diobati, hipertensinya dan nanti aja, enggak seperti itu juga. Jadi tetap harus sama-sama ditangani karena semuanya saling terkait. Seperti yang saya bilang tadi bahwa diabetes mellitus ini sebenarnya kumpulan dari gejala ya. Namanya metabolic syndrome namanya. Ada diabetes, ada hipertensi, hiperkolesterol, hipertrigliseridemia, kemudian tekanan darah yang tinggi dan lain-lain. Nah, itu saling terkait. Karena salah satu tidak bagus, maka tetap kondisi pembuluh darahnya jadi tidak bagus juga, sehingga sama-sama berbahaya. Mungkin itu, Mbak. Oke, sama-sama berbahaya.
Tuh ya, Iya, catat sama-sama. teman-teman. Jadi semuanya itu perlu diperhatikan. Nggak ada yang lebih baik kalau memang itu keluhan untuk mata ya dok. Iya. Oke. Ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin Dokter Fitri ada pesan sedikit untuk para mitra Ailing dan juga sahabat KMU. Monggo dokter. Ya, mungkin dari pembahasan kita kali ini, mungkin saya pribadi ingin menyampaikan bahwa diabetes ini adalah apa ya, penyakit yang bisa mengganggu atau bisa menyebabkan kebutaan ya kalau di mata, atau bisa menyebabkan komplikasi yang dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Jadi komplikasinya itu seluruh tubuh termasuk mata. Jadi mungkin bisa saya sarankan agar kita sendiri, dimulai dari kita sendiri, untuk selalu hidup sehat, makan makanan yang sehat, berolahraga, kemudian harus memeriksakan diri kita ke dokter, baik untuk cek kelainan darah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan lain-lain, atau dan cek ke dokter mata minimal 1 tahun sekali ya. Lebih dini lebih baik. Bukan berarti, oh nanti aja saya nunggu usia 40 tahun aja saya harus periksa, enggak begitu. Tetapi lebih dini lebih baik gitu. Cuman pada orang-orang yang di atas 40 tahun itu lebih wajib dibandingkan dengan orang-orang yang lebih muda. Walaupun tetap orang yang lebih muda ini sekarang, orang diabetes itu lebih apa ya, lebih banyak muda gitu ya. Muda sudah kena diabetes, makanya lebih cepat periksa, deteksi dini, screening, sehingga kita bisa tahu bahwa apakah kita memang benar-benar kondisi sehat atau tidak gitu. Kemudian saya ingin sampaikan lagi, jika ada pendengar yang mengikuti live IG ini adalah seseorang diabetisi atau orang yang sedang menderita diabetes, saya harapkan bisa bersabar dan bisa ikhlas. Artinya kadang-kadang tuh bosan minum obat terus, dan obatnya tidak 1, kadang 5, kadang ada yang 10 kalau sudah ada komplikasi itu. Jadi kadang-kadang bosan. Nah, kita harapkan bahwa jangan bosan, anggap aja itu hiburan ya. Jadi minum obat itu sebagai hiburan sehingga tidak menambah beban ke diri sendiri. Yang paling penting adalah tetap harus mengikuti anjuran dari dokternya dan tetap harus kontrol rutin untuk mengetahui agar kondisi badan, baik itu darah, kolesterol, dan lain-lain itu tetap dalam kondisi yang baik. Dan jangan lupa juga, misalnya nih, seringkali kan orang itu usia 40 tahun sudah mulai mulai pakai kacamata baca nih, baca dekat kok jadi nggak jelas gitu ya. Sebaiknya sih saya sarankan periksanya ke dokter mata. Biar apa? Biar sekaligus saraf matanya diperiksa gitu. Karena kadang-kadang, oh saya belum pernah cek kencing manis darah tinggi, tetapi dari mata kita bisa mengetahui kira-kira misalnya sudah ada komplikasi dari diabetesnya, akan tampak di matanya terlebih dahulu, walaupun itu tidak menimbulkan keluhan ya. Itu sehingga mata ini, benar bahwa mata ini adalah jendela dunia ya. Jadi penyakit itu kebanyakan bisa dideteksi dari mata. Gitu. Salah satunya yaitu tadi, mungkin kalau mau periksa kacamata sebaiknya ke dokter mata. Walaupun usianya tidak 40 tahun, sebaiknya juga periksanya ke dokter mata, tidak langsung ke optik, karena kalau ke optik hanya bisa memeriksa kacamata, ukuran kacamatanya, tetapi tidak sampai memeriksa kondisi saraf matanya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Gitu Mbak Nana. Ya, terima kasih banyak Dokter Fitri untuk seluruh pemaparannya. Ini infonya sangat bermanfaat banget, sampai teman-teman antusias gitu, banyak nanya ke Dokter Fitri. Sampai nggak kerasa kalau kita sudah bersama Dokter Fitri ini sudah 1 jam lebih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang selalu antusias dengan info terkait kesehatan mata, jangan lupa untuk selalu mengikuti IG Live dari Klinik Mata Utama yang nantinya akan mengundang dokter-dokter mata lainnya, dan tentunya topiknya gak kalah seru lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Fitri untuk segala infonya hari ini. Sehat selalu dok. Amin. Semua sehat selalu.
Amin. Dan untuk Mitra Eling dan juga sahabat KMU yang punya keluhan ataupun juga kerabatnya punya keluhan terkait diabetes, bisa langsung segera memeriksakan diri ke klinik mata utama ataupun juga Eling Hospital partner lainnya. Jangan lupa bahwa kontrol rutin mata merupakan obat yang bisa kita lakukan sebagai deteksi dini untuk mengetahui keluhan mata. Gitu ya teman-teman, jangan sampai lupa. Kontrol rutin. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai ketemu di IG Live lainnya. Dadah.